Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Arya Gunawan selaku host dari podcast SMK Budi Warman 1 Jakarta. Dan kebetulan kita sekarang sedang bersama dengan bintang tamu yang sangat luar biasa. Nah gitu. Jadi di sini ada Bapak Hamam Huwaidi. Selamat siang Bapak Hamam, gimana kabarnya Pak Hamam? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, kita di sini akan membahas mengenai pengembangan diri dari lulusan SMK. Kebetulan sekolah kita ini kan sekolah SMK atau sekolah vokasi. Nah, kira-kira ada pengembangan diri yang akan kita bahas nih sebagai lulusan dari SMK gitu. Nah, kira-kira Pak Hamam, pengembangan diri apa aja sih Pak Hamam yang akan kita bahas, yang akan jadi topik perbincangan kita pada kali ini? Oke Pak, sekali lagi Alhamdulillah alamin kita bisa diskusi bareng nih sama Pak Arya juga terkait karena kita SMK, makanya kita membuat podcast untuk mengembangkan diri untuk siswa-siswa lulusan SMK. Nah, memang ada banyak tips-tips sukses di usia muda yang memang banyak akan ditularkan juga kepada siswa-siswi kita. Mulai dari pertama mindsetnya, bangun mentalnya, terus skillnya yang ada di SMK, terus bagaimana membangun jaringan. Nah, itu nanti mungkin akan jadi pembahasan di podcast kali ini. Jadi saya akan membahas tentang itu. Jadi tips-tips bagaimana masih muda bisa cepat sukses juga gitu Pak Arya. Oke, jadi Pak Hamam berarti tadi kalau misalnya saya lihat-lihat seperti yang disebutkan sama Pak Hamam nih ya, jadi ada 4 nih kira-kira ya kriteria dari apa aja sih yang diperlukan bagi para lulusan SMK. Tadi yang pertama ada mindset ya Pak ya. Tadi ada mindset, ada mental, lalu ada skill, dan ada jaringan atau network gitu ya Pak. Nah, coba Pak, saya pengen tahu dong Pak, kita kasih tahu nih ke teman-teman kira-kira dari pertama itu dari apa tadi Pak? Mindset terlebih dahulu. Mindset. Kenapa penting Pak bagi lulusan SMK? Pertama, mindset itu penting. Mindset itu penting ketika mengarungi kehidupan. Jadi mindset itu ditumbuhkan dari ilmu dan juga pengalaman. Nah, ilmu dari apa? Minimal banget mereka harus belajar tentang agama kita. Kita agama Islam, dan agama Islam mengajarkan itu untuk menerima, yang pertama adalah menerima takdir. Apa yang Allah berikan kepada diri kita itu sudah Allah takdirkan kepada kita dan tidak akan bisa lewat. Allah udah mencatat itu. Tinggal kita memaknai setiap kejadian apapun dalam diri kita, itulah hidup kita. Jadi mindset ini berpengaruh juga pada pola pikir kita. Terus juga yang kedua terkait positive vibes. Jadi kita harus selalu berprasangka baik terhadap apapun yang terjadi pada diri kita. Betul. Karena ketika kita punya prasangka baik bahwa agama mengajarkan kita berprasangka baik, insya Allah akan ada kebaikan pula. Di balik ada ujian tertentu yang ada menghampiri diri kita, akan ada dari prasangka baik itu akan ada kebaikan-kebaikan juga yang akan dalam diri kita. Kita menganggap bahwa itu ujian, tapi bahwa ujian itu adalah untuk menguatkan diri kita. Kalau kita berpikir positif gitu, itu dari sisi mindset. Jadi apapun yang terjadi, pikiran kita harus kita olah bagaimana menjadi sebuah pikiran yang selalu berprasangka baik. Oke, baik-baik. Jadi bisa kita simpulkan mengenai mindset ini, kita itu harus jadi orang yang selalu berprasangka baik atau istilahnya positive thinking gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi karena apa? Jadi bisa jadi dari berprasangka baik itu dari kita punya positive thinking dalam diri kita nih, punya mindset yang oke dalam diri kita, itu akan menjadi doa gitu ya Pak ya. Gitu, yang nantinya bisa akan terwujud suatu saat nanti. Seperti itu. Nah, tadi itu yang pertama tuh Pak. Ini mengenai mindset. Yang kedua ini mengenai mental Pak, karena memang kalau kita lihat sendiri tahu lah Pak ya, gimana sekarang mengenai mental lulusan seperti nggak cuma SMK, baik yang lain juga sama aja untuk yang sudah lulus itu, karena mental zaman sekarang itu pasti kan berbeda nih Pak dengan mental orang-orang yang ada di zaman dulu. Nah, kira-kira gimana Pak kita sebagai guru nih, khususnya kita sebagai guru untuk menanggapi peristiwa yang terjadi di siswa-siswi kita mengenai mental yang tadi gitu Pak. Iya Pak. Inti dari sebuah tadi pendidikan adalah ilmu dan pengalaman. Tadi mindset untuk tumbuh, untuk menjaga dan tumbuhnya itu perlu ilmu dan pengalaman. Sama mental juga butuh ilmu dan pengalaman. Nah,
untuk kita bisa sukses, mental ini sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan kita. Ketika kita harus dilatih untuk berani. Yang pertama percaya diri. Yang kedua berani bertanggung jawab. Nah, ketika kita berhasil percaya diri, maka setiap peluang apapun kita akan berani untuk ambil dulu. Gagal atau tidaknya, gagal atau berhasilnya itu bagaimana percaya diri kita dulu. Jadi kenapa kita di sekolah tuh untuk ayo lomba ini, itu untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa, supaya siswa itu berani dulu. Kalaupun gagal, ya maklum, dalam hidup ini pasti akan ada kegagalan. Orang bisnis aja, orang usaha aja, belum tentu dia buka usaha langsung berhasil. Betul. Dia butuh buat lagi. Sama dalam pendidikan, belajar itu belum tentu kita langsung bisa. Dalam olahraga pun belum tentu kita langsung kuat gitu. Dalam olahraga pun belum tentu kita langsung siap menghadapi fisik, mental yang bisa gitu. Tapi butuh pengalaman, butuh effort, butuh percaya diri. Karena tanpa adanya percaya diri, mental kita nggak akan kebangun. Karena itu kunci dari sebuah keberhasilan. Ketika kita belajar jualan gitu, makanya dilatih bagaimana siswa itu belajar jualan. Kenapa? Belajar mental dia, berani apa enggak nawarin produk, kita lihat aja sales pada di mall atau di apa, mereka orang kenal nggak kenal mereka tawarin. Itu adalah mental itu yang harus dibangun dari usia sekolah, karena ketika dia masuk nantinya dunia kerja, dia akan dipus oleh bosnya, dia akan dipus oleh atasannya. Untuk apa? Untuk meningkatkan, kalau di perusahaan meningkatkan sales, meningkatkan penjualan, meningkatkan omset, meningkatkan profit. Nah, di SMK harus terjun di situ. Harus berani. Mulai dari apa? Mulai dari perlombaan, dia harus berani mengikuti, kalah menang belakangan. Terus juga berani tampil, percaya diri ketika guru mengajak dia untuk berani di depan. Guru berani ajak mereka untuk jadi MC, ajak mereka untuk berproses menjadi pribadi yang berani apapun yang disuruh oleh guru. Karena tujuannya adalah pendidikan. Kita di sini adalah pendidikan untuk meningkatkan mentalitas siswa. Itu seperti itu prosesnya Pak. Iya, tapi setuju banget sih Pak. Karena memang dari mental ini nih Pak, anak-anak itu jadinya berani ke depannya. Dari pembentukan mental yang ada di sekolah gitu. Misalnya tadi kan ya, dari lomba misalnya. Karena memang pada dasarnya baik nanti suatu saat nanti anak-anak kita sudah bekerja atau semisal anak kita berwirausaha pun, kalaupun mereka bekerja lalu mereka nggak punya mental yang oke, istilahnya nggak punya mental yang oke, maka dia akan cepat sekali misalnya untuk mengundurkan diri, gitu, karena mereka nggak kuat. Lalu kalau untuk anak-anak yang pengen wirausaha tapi mereka nggak punya mental yang oke, maka dia nggak akan pernah mulai sama sekali. Karena saya pernah dengar Pak, ada istilah usaha yang gagal itu adalah usaha yang nggak pernah dimulai, gitu. Seenggaknya kalau kita sudah mulai 50-50 lah, bisa jadi gagal, bisa jadi berhasil. Dan kegagalan itu kan seharusnya yang menjadikan evaluasi untuk kita ke depannya. Kita gagal karena apa, gitu. Jadi ke depannya insya Allah udah nggak 50-50 lagi, jadi 70-30, nanti next jadi 90/10, lalu 100% nanti kita akan bisa berhasil, gitu. Oke, nah sekarang kita bahas yang ketiga Pak. Kita akan membahas mengenai skill. Tadi kan udah tuh Pak mengenai mental dan lain sebagainya. Sekarang kita mau bahas skill. Emang seberapa penting Pak untuk skill? Oke. Untuk kita di usia muda ini Pak, orang melihat kita itu bukan dengan cuap-cuap atau bukan jago omong-omong doang. Tapi kita buktikan dengan skill-skill teknis. Di SMK diajarin skill teknis, mulai dari teknik komputer, mau akuntan, mau komunikasi, itu kan skill. Karena skill itu yang mempengaruhi nilai jual kita nantinya ketika kita bekerja ataupun berbisnis. Karena kita nggak mau dibilang siswa-siswa kita nggak punya skill. Skill itu sangat penting untuk menunjukkan kapasitas kita. Jadi bukan hanya sekedar ngomong panjang lebar, tapi kita nggak bisa mempraktekkan. Nah, untuk usia-usia yang masih usia under 30, itu skill itu sangat penting. Karena skill itu dinilai dari nanti hubungan kerja kita. Skill itu yang membuktikan bahwa kita di save orang nomor kontaknya sebagai apa.
Misal Betul. ada area IT, oh ternyata Pak Arya sebagai anak orang IT, itu sebagai base kontak kita nanti itu. Nah, skill itu sebagai penanda kita, pengenal kita bahwa kita expert di bidang itu. Makanya skill itu sangat penting untuk anak-anak usia muda supaya apa? Orang lain mengingatnya tuh itu. Yang paling gampang diingat tuh bukan nama, tapi dia di bidang apa nih, expertnya. Betul. Ngelihat, oh dia jago nih di Jago ini gitu nih. Ya. Itu yang diingat orang. Makanya skill itu sangat penting. Kita harus yakini bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk expert di bidang tertentu. Expert di bidang itu supaya orang mengenal kita di situ. Betul. Jangan cuma nggak jago ngomong doang. Iya, betul. Jago ngomong mungkin bisa dipelajari, tapi jago ngomong juga mahal juga itu. Jago ngomong juga skill mahal, tapi ditambah lagi dengan skill teknis, gitu Pak Arya. Iya, tapi benar sih Pak. Jadi maksudnya kan tadi ada 4 poin Pak, dari mindset, mental, lalu masuk ke skill. Karena jangan sampai kita nih punya prasangka yang baik, tapi kita juga nggak punya usaha. Usaha dalam hal memperbaiki diri kita. Gitu, kita punya prasangka baik nih, nanti pasti jadi orang sukses, tapi kitanya nggak ngapa-ngapain. Kitanya nggak mau usaha ke depannya kita seperti apa, kita nggak mau mengevaluasi diri kita nggak mau melatih diri kita untuk menjadi lebih baik, nggak mau belajar, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk pembelajar istilahnya gitu ya. Yang seharusnya kan kita selalu belajar di setiap harinya untuk mengembangkan diri kita, tapi dia diem aja kan percuma gitu Pak. Nah, oke. Nah, terakhir Pak, ini penting Kak. Ini membahas mengenai networking. Nah, ini networking nih. Karena pada dasarnya nih kayaknya ini nih yang lumayan penting nih kalau menurut saya. Nah, menurut Bapak sendiri untuk networking itu seperti apa pentingnya? Networking itu dalam Islam sendiri sudah diajarkan. Kalau kita mau rezekinya luas, banyak, silaturahmi. Nah, bangun silaturahmi sebanyak-banyaknya. Bangun relasi teman-teman sebanyak-banyaknya. Tapi teman-teman yang berbeda ya, dari teman-teman yang hanya sekedar nongkrong main. Tapi bagaimana teman-teman yang mengajak kita pada kemajuan. Misal nongkrong ngomongin bisnis, nongkrong ngomongin kerjaan, nongkrong ngomongin keterampilan. Kamu habis belajar apa? Mau dong. Oh, ternyata belajar ini bisa naikin income gitu. Nah, jadi network ini sangat penting ketika kita dalam bekerja. Nah, contoh misalkan saya bahas tentang orang dalam. Orang dalam itu dalam bekerja sebenarnya itu keterampilan juga, keterampilan dalam networking juga, silaturahmi. Dia mungkin dia nggak bakal bisa masuk itu karena bukan orang dalam lah. Untuk mendekati orang dalam pun butuh silaturahmi, butuh komunikasi, menyampaikan saya butuh kerjaan nih. Orang dalam itu, oh iya nih ada peluang, dan gampang deh masuknya lah. Itu kan skill silaturahmi. Silaturahmi yaitu membuka pintu rezeki, meluaskan rezeki. Makanya networking itu cari teman sebanyak-banyaknya, tapi teman-teman yang meningkatkan kapasitas. Bukan teman-teman yang hanya sekedar nongkrong, ngabisin waktu tapi nggak apa. Nah, jadi kalau ketemu itu, kalau saya sama teman saya ada bahas, kalau kita ketemu ikut event atau ketemu orang, ambil sisi poin 3 poin. Ilmu, iman, income. Pilih salah satu. Atau kalau bagus 3-tiganya. Ketemu orang dapat ilmu, ketemu orang dapat iman, naikin iman kita, ketemu orang atau untuk income kita tambahan. Jadi 3 itu aja, 3I. Nah, itu yang harusnya kita ketika lulus sekolah ya fokus itu aja. Kalau ketemu orang, ketemu dia, apakah kita dapat ilmu, apakah kita belajar bareng, yang kedua apakah kita ningkat nih iman kita kepada Allah gitu, ningkat cara kita beribadah, yang ketiga ningkat secara income. Apakah ketemu mereka kita bisa naik kapasitas di sisi income atau cuma sekedar ngabis-habisin duit. Nah, itu sangat penting juga ketika udah levelnya adalah level-level lulus sekolah. Nah, oke banget tuh teman-teman, ingat 3I itu rumus dari Pak Hamam. Jadi yang pertama itu kalau ketemu orang kita seenggaknya itu dapat ilmu, yang kedua itu seenggaknya dapat iman,
Yang ketiga itu ada income. Pilih salah satu, syukur-syukur dapat tiga-tiganya. Gitu ya Pak ya? Iya. Gitu. Oke, jadi Pak Amam dari pembahasan yang udah kita lakukan, saya setuju banget Pak Amam bahwasannya lulusan khususnya dari SMK ini ya untuk mengembangkan diri itu harus banget punya 4 yang tadi Pak. Iya. Gitu, dari mulai mereka membangun sebuah mindset untuk mereka berprasangka baik, lalu mereka membangun mental mereka, karena mereka nantinya akan terjun ke dalam masyarakat menjadi siapapun mereka, maka mereka membutuhkan mental yang kuat gitu untuk tetap bisa bertahan di antara yang lainnya. Dan yang ketiga tentunya kita juga nggak cuma punya prasangka baik, kita juga nggak cuma punya mental, kita harus punya skill biar nggak cuma ngomong doang istilahnya gitu ya Pak ya. Kita harus punya skill. Dan yang keempat ini networking, kita bersilaturahmi. Karena pada dasarnya Islam juga mengajarkan seperti itu ya Pak. Kita bersilaturahmi, kita membangun relasi dengan orang-orang, dan yang penting adalah kita membangun relasi dengan orang yang punya kapasitas yang oke. Jadi nggak cuma kita membangun relasi, tapi kita nggak ngelihat apa yang bisa kita dapetin dari orang itu. Gitu ya Pak, luar biasa. Oke, baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja pembahasan kita dari podcast SMK Bunda Nomor 1 Jakarta kali ini bersama dengan Bapak Hamam Huwaidi. Terima kasih banyak Pak Hamam untuk waktunya. Saya Arya Gunawan undur diri, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.